warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai PLBJ bab 5, yaitu tugu-tugu yang ada di Jakarta. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Anak-anak hebat, coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu melihat patung seperti pada gambar tersebut? Patung apakah itu? Dan di manakah patung tersebut berada? Lalu, apakah guna patung tersebut? Jakarta mempunyai banyak patung yang tinggi dan besar. Patung tersebut dibuat untuk menandai suatu peristiwa. Patung tersebut sering disebut dengan tugu. Mari kita mengenali dan ikut melestarikan tugu-tugu tersebut dengan cara mempelajari asal-usul dan sejarah tersebut. Nah, anak-anak hebat, pada pembelajaran kali ini, kamu dapat menyebutkan nama-nama tugu di Jakarta. Dan kamu dapat menjelaskan asal-usul nama tugu di Jakarta. Lalu, kamu dapat menceritakan asal-usul nama tugu di Jakarta. Anak-anak hebat, apa yang dimaksud dengan tugu? Tugu adalah tiang besar dan tinggi yang terbuat dari batu, bata, dan bahan lainnya. Bentuk tugu biasanya tinggi menjulang dan berukuran besar. Tugu terbuat dari bahan tahan rusak seperti batu, baja, dan besi tahan karat. Tugu berfungsi sebagai penanda suatu tempat, peristiwa sejarah, orang terkenal, atau tokoh di tempat tugu tersebut. Berdasarkan maksud pembuatannya, fungsi tugu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tugu peringatan adalah tugu yang dibangun untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah atau peristiwa penting. Contohnya adalah Tugu Monas, Tugu Dirgantara, dan Tugu Tani. Lalu fungsi yang kedua adalah tugu patung merupakan tugu yang dibuat untuk mengenang tokoh tertentu yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di tempat tersebut. Contohnya adalah Tugu Proklamasi. Dan yang ketiga ada tugu penanda jejak, adalah tugu yang dibuat sebagai penanda jejak untuk keperluan membantu perjalanan, khususnya mempermudah penunjuk arah. Yang terakhir, fungsi tugu dari Tugu Gapura. Tugu Gapura adalah tugu yang dibuat untuk menandakan pintu masuk menuju ke lingkungan tertentu. Contohnya, tugu yang terdapat di perbatasan kota atau provinsi. Anak-anak hebat, tahukah kamu bahwa Jakarta sebagai ibu kota negara banyak memiliki tugu? Karena Jakarta memiliki banyak peristiwa bersejarah. Selain sebagai peringatan, tugu-tugu di Jakarta juga terkadang berfungsi sebagai ikon atau simbol suatu tempat serta penambah keindahan kota. Tugu-tugu yang terdapat di Jakarta diantaranya adalah Tugu Monas, Tugu Dirgantara, Tugu Pancoran, Tugu Selamat Datang, Tugu Tani, Tugu Proklamasi, dan Tugu Pembebasan Irian Barat. Menurutmu, apa peristiwa yang melatar belakangi pembuatan tugu-tugu tersebut? Lalu bagaimanakah asal mula pemberian nama tugu-tugu tersebut? Yuk kita simak video pembelajaran berikutnya. Anak-anak hebat, ada beberapa tugu yang dibangun di Jakarta. Tugu-tugu tersebut dibangun untuk mengenang peristiwa bersejarah atau peristiwa penting. Tujuannya agar generasi sekarang dan yang akan datang mengingat peristiwa tersebut. Setelah itu diharapkan tumbuh rasa patriotisme dan menghargai jasa-jasa para tokoh dan pahlawan. Setiap tugu diberi nama berdasarkan sejarah gagasan pembuatannya. Mari kita pelajari asal-usul nama tugu-tugu di Jakarta sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan mengenal asal-usul Tugu Monumen Nasional atau yang sering disebut Monas.
Pembangunan Tugu Monas berasal dari gagasan Presiden Soekarno yang terinspirasi oleh Menara Eiffel di Paris. Presiden Soekarno menginginkan masyarakat Indonesia memiliki tugu peringatan atas perjuangan bangsa melawan penjajah. Oleh karena itu, Presiden Soekarno membentuk Komite Nasional untuk rencana pembangunan tugu tersebut. Lalu, Presiden Soekarno mengadakan sayembara perancangan Monumen Nasional. Kemudian, terpilihlah satu desain dari Frederick Silaban yang memenuhi kriteria Presiden Soekarno. Rancangan bangunan tersebut menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan secara lama. Akan tetapi, karena krisis ekonomi yang dialami di Indonesia, pada waktu itu pembangunan Tugu Monas ditunda. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1961, tugu tersebut mulai dibangun dengan rancangan dari arsitek R.M. Sudarsono. Tugu tersebut memiliki tinggi 132 meter dan terdapat lidah api yang dilapisi emas 45 kg di atasnya. Lapisan emas tersebut melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang menyala. Tugu tersebut awalnya diberi nama Tugu Peringatan Nasional yang saat ini menjadi Monumen Nasional atau Monas. Selanjutnya kita pelajari Tugu Dirgantara. Pada tahun 1964 sampai dengan 1965, Presiden Soekarno mengusulkan untuk membangun Tugu Peringatan bagi TNI Angkatan Udara atau yang disingkat TNI AU. Tugu itu dirancang oleh arsitek pilihan Presiden Soekarno, yaitu Edi Sunarso. Edi Sunarso dibantu oleh tim pematung keluarga Arca Yogyakarta untuk membuat tugu tersebut. Tugu tersebut dibuat dari bahan perunggu yang dicor. Nah, pembangunan tugu berlokasi di depan markas besar TNI AU yang sekarang berganti menjadi perkantoran Wisma Aldiron Dirgantara. Oleh karena itu, tugu tersebut diberi nama Tugu Dirgantara. Tujuan pembangunan tugu tersebut untuk menunjukkan semangat dirgantara bangsa Indonesia. Selain itu, tugu tersebut dibangun untuk menunjukkan kekuatan bangsa yang jujur, berani, dan penuh semangat. Anak-anak hebat, tahukah kamu bahwa Tugu Dirgantara lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Tugu Pancoran? Karena letak patung tersebut berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Tugu Pancoran dibangun dengan perunggu sebanyak 11 ton dan memiliki tinggi 11 meter. Kaki dari patung tersebut adalah 27 meter. Wajah dari patung tersebut mengambil dari wajah tokoh pewayangan, yaitu Gatot Kaca. Nah, anak-anak, itulah asal-usul Tugu Dirgantara. Selanjutnya, kita akan mengetahui asal-usul Tugu Selamat Datang. Anak-anak hebat, tahukah kamu bahwa lokasi Tugu Selamat Datang berada tepat di jantung ibu kota Jakarta yang mempertemukan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin? Tugu Selamat Datang terletak di tengah-tengah bundaran Hotel Indonesia atau HI. Pembangunan Tugu Selamat Datang awalnya bertujuan untuk menyambut tamu kehormatan dan atlet yang berlaga pada Asian Games 4 tahun 1962. Nah, pada waktu itu Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games keempat. Para atlet menginap di Hotel Indonesia. Para atlet juga bertanding di Kompleks Olahraga Ikada atau yang sekarang dikenal sebagai Gelora Bung Karno Senayan. Tugu Selamat Datang berbentuk sepasang pria dan wanita yang menggenggam bunga dan melambaikan kedua tangan menghadap ke arah utara. Tugu Selamat Datang dibuat menggunakan bahan perunggu. Tinggi penyangga patung 10 meter, sementara tinggi patung adalah 7 meter. Nah, itulah asal-usul dari Tugu Selamat Datang. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana asal-usul Tugu Pembebasan Irian Barat.
Anak-anak hebat, tahukah kamu bahwa Tugu Pembebasan Irian Barat terletak di tengah-tengah lapangan Banteng, Jakarta Pusat? Tugu ini dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan setahun kemudian, yakni tanggal 17 Agustus 1963 oleh Presiden Soekarno. Tugu ini dibuat untuk menyemangati bangsa Indonesia yang sedang berjuang merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Meskipun Indonesia sudah merdeka, tetapi Irian Barat masih menjadi bagian dari Belanda. Ide pembuatan Tugu Pembebasan Irian Barat datang dari Presiden Soekarno. Ide ini dituangkan dalam bentuk coretan oleh Heng Ngantung. Kemudian coretan ini menjadi patung oleh Edi Sunarso. Patung tersebut memperlihatkan seorang pemuda yang memutuskan ikatan rantai yang membelenggu tangan dan kakinya. Patung ini menggambarkan bebasnya belenggu penjajahan Belanda atas Irian Barat. Nah, anak-anak hebat, itulah asal-usul dari Tugu Pembebasan Irian Barat. Yang terakhir, kita akan mengetahui bagaimana asal-usul Tugu Proklamasi. Tahukah kamu bahwa Tugu Proklamasi terletak di Kompleks Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat? Dahulu, jalan ini bernama Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tempat ini adalah rumah tinggal Bung Karno dan sekaligus tempat pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, di Kompleks Taman Proklamasi ini terdapat patung sang proklamator, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta berdiri berdampingan. Posisi ini mirip seperti ketika keduanya membacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Di tengah kedua patung tersebut terdapat prasasti naskah proklamasi yang terbuat dari batu marmer hitam. Nah, itulah asal-usul dari Tugu Proklamasi. Bagaimana anak-anak? Sekarang kamu telah mengetahui bagaimana asal-usul tugu-tugu yang ada di Jakarta. Anak-anak hebat, pembelajaran kali ini cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.